Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakal ngelanjutin dong gua series yaitu Martial Master. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, boleh lah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go! Cerita berlanjut di mana ketika tiga tuan muda dari dinasti utama mencoba menyerang teman-teman dari Lord Qingchen kemarin, di sana Tuan Sudu pun muncul dan mencoba menghentikannya. Bahkan karena tuan muda Zhou berasal dari dinasti Long Yuan yang notabene sama dengan dirinya, ia pun juga langsung mengajaknya untuk segera pergi. Tapi sayangnya tuan muda Zhou ini menolak akan hal itu dan lebih memilih tetap menyerang bersama dua tuan muda yang lain. Bahkan ketiga tuan muda ini seketika langsung bergerak dan memberikan serangannya. Yang tanpa diduga mereka malah mengecoh Tuan Sudu dengan menyuruh tuan muda Zhou menahannya. Sementara yang lain mereka akan fokus menyerang teman-teman dari Lord Qingchen. Namun untungnya di saat itu juga lah Lord Qingchen pun akhirnya muncul. Sontak melihat pasukan dari dinasti Wei yang ternyata masih lengkap, mereka pun semakin kesal. Bahkan tuan muda Heng Tian ia pun langsung meminta agar Lord Qingchen menyerahkan semua kristal iblisnya. Dengan begitu mereka bisa ia lepaskan. Tapi sayangnya Lord Qingchen hanya bilang kalau ia bisa mendapatkan kristal tersebut karena kemampuannya sendiri. Jelas orang lain tak ada yang berhak memintanya. Alhasil mereka pun semakin kesal dan mencoba mengancam kalau dinasti Yong, dinasti Tang, dan dinasti Long Yuan pasti tak akan melepaskannya. Berbeda dengan Tuan Sudu, di sana ia lagi-lagi meminta maaf atas kesalahpahaman dari murid-muridnya. Tak hanya itu, di saat yang sama tiba-tiba muncullah cahaya besar dan akhirnya mengeluarkan para leluhur dari 7 dinasti utama. Sontak Raja Obat yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena para leluhur ini sudah menerobos semua. Bahkan mereka semua juga sudah berada di ranah Martial King. Jelas ketiga tuan muda yang melihatnya mereka pun langsung merasa di atas angin dan berharap kalau para leluhurnya mau membelanya. Tapi sayangnya bukannya membelanya, para leluhur ini seketika langsung tunduk dan berterima kasih kepada Lord Qingchen. Karena memang berkat Lord Qingchen lah mereka bisa mendapatkan momentum ini. Apalagi berkat Lord Qingchen juga lah tanah 100 dinasti terhindar dari masalah. Alhasil Raja Obat yang awalnya mengkhawatirkannya, sekarang ia pun sangatlah tenang. Tapi di sana para leluhur yang melihat tiga tuan mudanya ada di sini, mereka pun sedikit bertanya-tanya. Sontak Tuan Sudu pun langsung menjelaskan semuanya kalau ketiga tuan muda sudah mencoba menyerang Lord Qingchen beserta teman-temannya. Yang sudah jelas bukannya membela mereka, para leluhur ini benar-benar marah besar dan langsung memberikan tekanannya. Tak hanya itu, leluhur dari dinasti Tang dan dinasti Long Yuan, mereka juga langsung bergerak cepat dan meminta maaf kepada Lord Qingchen atas kelancangan dari murid-muridnya. Bahkan mereka langsung menyuruh dua tuan mudanya untuk segera meminta maaf. Alhasil mau tak mau tuan muda Zhou dan tuan muda Liuan mereka pun langsung meminta maaf. Untungnya Lord Qingchen mau mengampuninya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi berbeda dengan tuan muda Heng Tian, di sana ia malah menolak meminta maaf. Bahkan ketika leluhurnya menyuruhnya untuk meminta maaf, ia malah seperti tidak peduli. Alhasil leluhur dari dinasti Yong pun langsung mengambil inisiatifnya dan bergegas mengeksekusi tuan muda Heng di depan semua orang. Ya lur ya, waduh. Tentunya ia lagi-lagi meminta maaf kepada Lord Qingchen atas ketidakdisiplinan dari murid-muridnya. Sontak Lord Qingchen sendiri juga cukuplah kaget karena memang leluhur tak perlu sampai membunuhnya. Tapi di sana leluhur hanya bilang kalau ia tak mau membiarkan masalah ini mencelakai dinasti Yongnya di masa depan. Yang pada akhirnya karena alam rahasia sudah resmi ditutup, para leluhur dari 7 dinasti utama ini pun langsung berpamitan dan bergegas pergi. Sama halnya dengan Lord Qingchen, ia juga langsung mengajak semua teman-temannya untuk bergegas pergi. Kemudian keesokan harinya di sana di suatu tempat atau sebuah kedai, terlihat para murid dari setiap dinasti mereka sedang berkumpul dan menikmati waktu santainya. Tentunya tak hanya bersantai saja, mereka juga sedang menggibahkan sesuatu.
Yang sudah jelas headline dari pergibahan ini adalah Lord Qingchen kita, di mana mereka benar-benar tak menyangka kalau leluhur dari dinasti Yong sampai membunuh Tuan Muda Heng demi menenangkan kemarahan dari Lord Qingchen. Terlebih lagi Tuan Muda Heng sendiri adalah jenius nomor 1 di dinasti Dayong. Tak hanya itu, mereka juga sedikit bertanya-tanya kenapa para leluhur dari dinasti Dali dan dinasti Xian tak keluar sama sekali. Sontak salah satu temannya pun langsung menjelaskan alasan para leluhur dari setiap dinasti sangat menghormati Lord Qingchen karena memang di alam rahasia kemarin ada penyusup dari sekte iblis, di mana Lord Qingchen lah yang membalikan keadaannya dan menyelamatkan para leluhur. Oleh sebab itulah para leluhur sangat menghormatinya. Sedangkan untuk Lord Qingchen masih di tanah 100 dinasti, mereka sudah berkumpul di suatu tempat. Tapi di sana kucing hitam yang melihat semua rekan-rekan dari Lord Qingchen, ia pun malah meremehkannya karena katanya semuanya masih sangatlah lemah. Jelas seorang jenius seperti Lord Qingchen tak boleh menghabiskan waktu di sini. Bahkan kucing hitam secara pribadi menawarkan agar Lord Qingchen menjadi muridnya saja. Dengan begitu masa depan dari Lord kita pasti sangatlah cerah. Apalagi di zaman kuno dulu banyak sekali orang yang ingin jadi muridnya. Tapi sayangnya sebagai reinkarnasi master tertinggi, Lord Qingchen langsung menolak itu. Alhasil kucing hitam juga tak keberatan sama sekali. Apalagi ia sudah disegel selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa kembali ke dunia ini. Jelas ia ingin menikmati dunianya dulu dengan berkeliling santuy sekaligus mencari kucing betina, ya kan? Waduh. Sedangkan untuk Lord Qingchen, ia pun hanya mengatakan karena kemampuan dari setiap orang sudah meningkat pesat, jadi ia ingin memanfaatkan momen ini untuk membangkitkan lagi Pavilion Chen-nya. Tentunya ia memerlukan mereka semua untuk membuka Pavilion Chen di cabang tanah 100 dinasti. Yang sudah jelas semua tak keberatan sama sekali dan siap mendengarkan perintah dari ketua. Alhasil Lord Qingchen sendiri hanya mengatakan kalau tanah 100 dinasti akan menjadi tempat pertama di mana ia akan bangkit kembali. Selain itu, di saat yang sama, Heinu pun juga akhirnya kembali dan melaporkan kalau dua dinasti besar yaitu dinasti Xian dan dinasti Dali sudah berhasil ia satukan. Sontak tak butuh waktu yang lama, Lord Qingchen pun langsung bergerak, di mana keesokan harinya ia pun langsung membangun dan mengumpulkan murid-murid untuk join ke Pavilion Chen. Jelas tindakan tersebut membuat tetua dari dinasti Yong pun cukuplah panik dan melaporkan kepada leluhurnya kalau dalam beberapa hari saja Pavilion Chen sudah berkembang pesat, di mana mereka merekrut banyak murid sipil dari setiap dinasti untuk dilatih di Pavilion Chen. Tapi di sana leluhur mereka tampak tak peduli sama sekali, apalagi dinasti-dinasti yang lain juga tak ada yang bergerak sama sekali. Namun tetap saja tetua melaporkan kalau saat ini Pavilion Chen adalah kekuatan terhebat di tanah 100 dinasti dan mereka tak boleh diam saja. Tapi jelas leluhur ini sudah memiliki rencana sendiri, di mana ia bilang untuk sekarang dinasti mereka tak ada waktu untuk merebut dinasti yang lain. Tentunya satu-satunya yang akan ia lakukan adalah menerobos kerana Martial Emperor duluan. Dengan begitu semua orang pasti akan tunduk padanya termasuk para warga-warga yang sipil. Bahkan dinasti Yongnya pasti akan menjadi sejarah di tanah 100 dinasti, ya kan? Waduh. Jelas ia juga mengatakan kalau perluasan dari Pavilion Chen ini tak perlu dikhawatirkan sama sekali. Tentunya tugas dari para tetua hanyalah mengumpulkan sumber daya untuk membuatnya menerobos kerana Martial Emperor dan mengalahkan Li Xuanji serta kawan-kawannya. Sontak tetua yang mendengarnya, ia pun sangat setuju dengan rencana itu. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Qingchen memperluas kekuasaan Pavilion Chen di tanah 100 dinasti kemarin, di sisi lain tetua dari suara lembah mistik, ia pun mengatakan kalau pendiri dari lembah suara mistik mereka adalah seorang pelayan wanita di istana Piao Miao. Tapi karena ia melanggar sebuah aturan, jadi pendirinya harus diusir dari istana tersebut dan pergi ke tanah 100 dinasti. Di sanalah ia mendirikan lembah suara mistik. Tak hanya itu, dulu ketua lembah juga pernah meninggalkan sebuah giok, di mana jika lembah mistik mereka melahirkan seorang murid berbakat, maka gioknya bisa digunakan untuk merekomendasikannya ke istana Piao Miao. Jelas karena sekarang lembah mereka sudah melahirkan Jisi yang notabene sangat jenius, jadi ia ingin merekomendasikannya. Apalagi Jisi yang belum menyentuh umur 20 sudah bisa menembus kerana Martial King.
Tentunya jika Jisi berhasil diterima di istana Piao Miao yang ada di domain Betian, maka tanah 100 dinasti pasti akan menghormati lembah mereka. Sontak para murid lain yang mendengarnya benar-benar sangatlah senang. Sedangkan untuk Jisi sembari mengingat Lord Qin Chen, ia hanya mengatakan saat ia kembali nanti ia akan membuat Lord Qin Chen memperhatikannya. Waduh. Dan kemudian mereka pun bergegas pergi. Sementara di sisi lain, Lord Qin Chen dan Ketua Duo ternyata pergi ke suatu tempat di pegunungan atau tempatnya sekte darah iblis. Yang ternyata Lord Qin Chen berniat menemui ketua sekte iblis yang sebenarnya. Di mana menurut informasi dari Ketua Duo, 1000 tahun yang lalu sekte darah iblis diserang oleh Papillon Pill dan Tanah Suci Bloodline sehingga ketua mereka terpaksa menggunakan teknik rahasia untuk menghalangi musuh. Akibatnya tubuhnya pun menjadi inti dari sekte darah iblis di pegunungan ini. Sontak Lord Qin Chen yang mendengarnya langsung menyadari jika ketua sekte iblis sudah tersadar, takutnya itu akan menjadi bencana besar. Oleh sebab itulah kedatangannya ke sini harus menemukan tubuh aslinya dan membunuhnya secara utuh. Bahkan tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung menjelajahi pegunungan itu dan pergi ke tempat tidurnya ketua iblis. Tapi di sana baru setengah perjalanan, Lord Qin Chen merasakan bau darah yang sangat menyengat. Yang ternyata setelah diperiksa, di sana sudah ada banyak sekali mayat seseorang, di mana mayat tersebut meninggoynya karena teknik penyedot darah. Sontak ketua duo sendiri juga dibuat kaget dan beranggapan jangan-jangan ketua mereka sudah beneran tersadar. Sejadi teknik penyedot darah ini adalah keterampilan rahasia yang dapat menyedot esensi darah manusia dari sekte iblis asing. Di mana tekniknya tak hanya memulihkan luka parah ras iblis, melainkan juga bisa meningkatkan kekuatannya. Bahkan kebencian yang dikeluarkan oleh seseorang, hal ini malah semakin bagus untuk mereka. Tapi meskipun begitu, ia meyakinkan kalau ia tak pernah menggunakan teknik ini. Jelas mereka pun benar-benar semakin panik, apalagi pintu masuk tempat tidur ketuanya sudah terbuka lebar. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya, ia pun langsung memeriksanya. Di mana menyadari kalau di dalam goanya ada sebuah napas, mereka pun langsung bergegas masuk ke sana. Yang ternyata di dalam goa tersebut malah ada Molly atau tuan mudanya sekte iblis yang sedang berkultivasi. Jelas ketua duo yang melihatnya, ia pun langsung berpura-pura dan mengatakan kalau Lord Qin Chen sudah ia perbudak. Tentunya ia pun menanyakan kenapa Molly ada di sini dan di mana ketua sektenya. Selain itu, apakah semua mayat di depan Molly lah yang membunuhnya? Jika benar, siapa yang mengajarinya teknik penyedot darah? Alhasil Molly yang mendengarnya, ia pun hanya mengatakan kalau mayat-mayat di luar memang ialah yang membunuhnya, di mana botol inilah yang mengajarinya. Tapi di sana Raja Iblis di dalam botol tersebut, ia langsung mengetahui kalau ketua duo sudah diperbudak oleh Lord Qin Chen. Bahkan ia benar-benar kecewa karena ketua duo malah diperbudak oleh manusia. Sontak ketua duo yang sudah tertangkap basah, ia pun langsung mencoba menangkap Molly. Tapi sayangnya dengan bantuan dari Raja Iblis, Molly benar-benar overpower dan bisa dengan mudah melepaskan diri. Ya lur ya, waduh. Berbeda dengan ketua duo, di sana ia masih menanyakan siapa yang ada di dalam botol tersebut. Jelas Raja Iblis pun hanya tertawa tipis karena katanya ketua duo sudah melupakannya. Disinilah kita pun baru tahu kalau ketua duo ini bernama Yong Ye. Jadi untuk kedepannya kita akan memanggilnya Senior Yong aja, ya kan? Selain itu, Raja Iblis juga tak menyangka kalau Senior Yong bisa selamat dari pertempuran kuno dulu. Tapi yang sangat disayangkan, sekarang ia malah diperbudak oleh manusia. Sontak Senior Yong yang mendengarnya, ia pun akhirnya sadar kalau sosok di dalam botol itu adalah Raja Iblis Qian atau Raja Iblis Api Kuno. Alhasil karena Senior Yong sudah mengenalinya, Raja Iblis mau berbaik hati dan pasti akan membunuh Lord Qin Chen untuk membebaskannya. Tapi sayangnya, this is Lord Qin Chen, sang reinkarnasi master tertinggi, di mana ia langsung mengeluarkan rune miliknya untuk menahan serangan musuh. Jelas meskipun Lord Qin Chen tetap kewalahan, namun Raja Iblis juga tetaplah memuji kekuatannya. Tapi sayang, ia masih belum serius dan akhirnya mulai menyerang lagi. Namun kali ini sebagai bawahan dari Lord Qin Chen, Senior Yong juga tak tinggal diam dan mencoba untuk membantu. Alhasil melihat bantuan tersebut, Molly atau Lozi akhirnya turun tangan dan mencoba menyerang rivalnya itu.
Tapi lagi-lagi tanpa bergerak sedikit pun Lord Qin Chen sudah bisa menandinginya. Sontak Molly benar-benar sangatlah kaget. Bahkan ia langsung mengeluarkan teknik cahaya iblisnya. Tentunya ia juga tak menyangka jenius sepertinya yang sudah menerobos kerana Martial King tetap tak bisa menyentuh Lord Qin Chen kita. Namun lagi-lagi tak bisa dipungkiri Lord Qin Chen memang terlalu OP dan bukanlah lawan dari Molly. Bahkan kali ini Lord Qin Chen lah yang akhirnya tarung serius, dimana dengan bloodline petirnya ia pun langsung mengeluarkan pedang miliknya. Yang sudah jelas hanya dengan satu tebasan saja Molly langsung dibuat KO ya lur ya. Wede, King nih bos. Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga memanfaatkan momentum tersebut dan langsung menyerang Raja Iblisnya. Namun sebagai Raja Iblis ia masih sangatlah tenang dan langsung meladeni Lord Qin Chen kita. Tapi di sana setelah melakukan adu bentrokan ia tetap saja dibuat kaget karena memang Lord Qin Chen yang hanyalah praktisi Martial King tahap menengah malah bisa sekuat ini. Berbeda dengan Senior Yong, ia lagi-lagi membantu Lord Qin Chen kita. Bahkan ia pun menawarkan agar mereka bekerja sama untuk mengalahkan Raja Iblisnya. Alhasil Lord Qin Chen juga tak keberatan sama sekali dan mereka pun langsung mengeluarkan combo-wombonya. Tak hanya itu, sembari bertarung, Senior Yong juga menanyakan di mana ketua sektenya. Tapi di sana Raja Iblis hanya bilang ketika ia masuk ke sini dulu peti matinya sudah kosong dan ia juga tak tahu sama sekali. Sontak Senior Yong yang mendengarnya ia pun beranggapan mungkin ketua sektenya memang tidak dibawa oleh Raja Iblis. Namun meskipun begitu pertarungan di antara mereka tetap dilanjutkan. Jelas Raja Iblis yang melihatnya ia pun semakin kesal karena Senior Yong sudah berani-beraninya menindasnya. Sampai di tengah-tengah pertarungan itu, Raja Iblis pun mengeluarkan kekuatannya dan malah memunculkan Raja Iron dari 7 sekte utama. Yang ternyata kemunculan Raja Iron ini sudah tanpa jiwa sama sekali, melainkan hanya tubuhnya saja. Tentunya Raja Iblis langsung memasuki tubuh tersebut dan siap bertarung mati-matian ya lur ya. Waduh. Sontak mereka tetap saja dibuat kaget karena Raja Iblis ternyata menggunakan teknik jiwa perebut tubuh. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara Lord Qin Chen Senior Yong versus Dewa Iblis Qian masih terus berlangsung. Di sana Dewa Qian sudah menggunakan teknik perebut tubuh dan mengambil tubuh dari Raja Iron. Sontak dengan adanya tubuh tersebut, pertarungan yang tadinya didominasi oleh Lord Qin Chen dan Senior Yong seketika langsung diambil alih. Bahkan Senior Yong yang awalnya bisa mengimbanginya, sekarang ia sudah mulai tersudut. Jelas Lord Qin Chen yang melihatnya mau tak mau ia pun turun tangan dan ikutan menyerang juga. Tapi tanpa diduga sekelas Lord Qin Chen tetap dibuat kewalahan. Bahkan meskipun mereka sudah bekerja sama, Dewa Qian tetap saja sangatlah OP dan bisa memberikan perlawanan. Alhasil Lord Qin Chen pun akhirnya mengeluarkan teknik barunya untuk menyudutkan musuhnya itu. Tak hanya dia, Senior Yong juga tak mau kalah dan langsung mengkombokannya dengan tekniknya juga. Sontak tak bisa dipungkiri kali ini mereka pun berhasil memberikan serangan telak. Tapi karena serangan itulah membuatnya pun semakin marah dan kembali menggempur habis-habisan. Namun jelas Lord Qin Chen yang memang memiliki pertahanan yang kuat, ia masih bisa mengatasi serangan tersebut. Sontak menyadari akan hal itu, Dewa Qian malah sangatlah kagum dengan Lord Qin Chen dan memutuskan untuk mengambil tubuhnya saja. Untungnya di saat itu juga lah Lord Qin Chen langsung mengeluarkan tungku iblisnya dan mengcounter Dewa Qian. Jelas Dewa Qian pun lagi-lagi dibuat kaget karena Lord Qin Chen bisa memiliki tungku iblis. Bahkan karena tungku tersebutlah tubuh dari Raja Iron benar-benar dihancurkan. Tapi sayangnya Dewa Qian masih tak menyerah begitu saja dan langsung menerobos masuk ke tubuh dari Lord Qin Chen. Tentunya melihat lautan kesadaran milik Lord Qin Chen yang sangat sempurna, ia pun langsung mencoba untuk mengambil alihnya. Namun sayangnya ketika ia mau mendekat, ia pun malah langsung terpental.
Yang sudah jelas hal itu disebabkan karena Lord Qichen memiliki benih parasit tingkat tertinggi yaitu warna emas. Bahkan Dewa Qian yang melihatnya, ia langsung memutuskan untuk segera pergi. Tapi di sana Lord Qichen yang melihatnya tak mau melepaskannya begitu saja dan langsung mengurung dewa tersebut. Sontak Dewa Qian lagi-lagi sangatlah kesal dan mengatakan tak peduli seberapa kuat Lord Qichen, di masa depan ia pasti akan menjadi budak dari ras iblis seperti dirinya ini. Bahkan ia langsung mencoba untuk menghancurkan kurungannya. Yang tanpa diduga, meskipun Lord Qichen hanyalah praktisi derana Martial King, tapi kekuatan jiwanya ternyata sangatlah kuat. Sementara untuk Lord Qichen, ia langsung menggunakan api teratai iblisnya untuk menyerang dewa tersebut. Namun sayangnya layaknya dewa iblis api kuno, Dewa Qian masih bisa mengatasi serangan itu dan melarikan diri ke tungku miliknya. Sontak Senior Yong yang melihatnya awalnya tak mau melepaskannya dan mencoba menyerang tungku tersebut. Sama halnya dengan Lord Qichen, ia juga melakukan hal yang sama dan mencoba menyerangnya juga. Tapi lagi-lagi sayangnya Molly ternyata sudah tersadar yang membuat mereka pun bisa melarikan diri. Tentunya ia juga mengingatkan kalau ia pasti akan kembali lagi untuk balas dendam. Sontak Lord Qichen yang melihatnya benar-benar sangatlah kesal. Apalagi Senior Yong bilang kalau tungku tadi adalah harta berharga di masa lalu. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi mereka pun langsung bergegas mengejarnya ya lo ya. Di sana setelah melarikan diri cukup jauh, Dewa Qian pun akhirnya kehabisan tenaga dan hanya bisa menyuruh Molly untuk melanjutkan pelariannya. Tak hanya itu, ia bahkan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini sejauh mungkin karena katanya tanah 100 dinasti ini benar-benar sangat bahaya. Alhasil Molly pun juga tak keberatan sama sekali dan bergegas pergi. Berbeda dengan Lord Qichen, ia yang sedang mengikuti dari belakang juga tak menyerah begitu saja dan mencoba mencari keberadaan mereka. Tapi sayangnya nafas dari kedua musuhnya itu sudah tidak terdeteksi lagi. Sontak Lord Qichen juga cukuplah kesal karena memang kekuatan ruang ternyata beneran bisa membuat mereka melarikan diri. Yang pada akhirnya ia pun mengajak Senior Yong untuk kembali lagi ke reruntuhan goanya. Di sana di reruntuhan goa, akhirnya mereka pun menemukan peti mati dari ketua sekte iblis. Tapi ketika Lord Qichen memeriksanya, tanpa diduga peti tersebut malah sudah terbuka dan sudah ada bekas dari teknik tapak terlarang, di mana teknik tersebut berasal dari istana Piao Miao. Alhasil Lord Qichen pun langsung menanyakan kepada Senior Yong apakah 200 tahun yang lalu peti matinya masih tertutup. Yang sudah jelas pada saat itu peti mati ini masih tertutup rapat. Bahkan jika memang ketua sektenya sudah terbangun, ia pasti akan menghubunginya. Tapi karena sudah seperti ini, apalagi sudah ada bekas dari teknik tapak terlarang dari istana Piao Miao, jadi Senior Yong pun beranggapan mungkin ketua sektenya sudah dibawa paksa oleh orang-orang dari istana Piao Miao. Yang ternyata teknik tapak terlarang itu adalah teknik rahasia dari keluarga Dunya, di mana teknik tersebut hanya diajarkan kepada kekasihnya dulu, yaitu Saguan Si'er atau Mawar yang Mimin sebut di part pertama dulu. Tentunya Lord Qichen sendiri benar-benar sangatlah kaget karena memang menurut jejak dari petinya, seharusnya peti ini sudah dibuka ratusan tahun yang lalu. Alhasil dengan begini berarti Saguan Si'er sudah mengetahui ada orang kuat dari ras iblis dan membawanya pergi dari sini. Yang pada akhirnya Lord Qichen pun memutuskan untuk pulang terlebih dulu. Di sana sesampainya di tanah 100 dinasti, Lord Qichen langsung menemui Raja Obat, di mana ia juga mengucapkan selamat kepada Raja Obat karena memang ia sudah berhasil mengembalikan kekuatannya. Sontak Raja Obat juga langsung menyambut kedatangan dari Lord Qichen dan memberikannya secangkir teh. Sedangkan untuk Lord Qichen, ia hanya bilang kalau Raja Obat ini benar-benar sangatlah kuat. Bahkan Domain Betian takutnya tak akan bisa melatih master sepertinya lagi. Selain itu, Lord Qichen juga sedikit menyinggung kalau Raja Obat ini berasal dari Domain Wu. Jelas Raja Obat yang mendengarnya langsung dibuat kaget. Apalagi Lord Qichen juga bilang kalau ia tak hanya tahu asal-usulnya, melainkan ia juga tahu kalau orang yang melukai Raja Obat dulu adalah murid dari istana Piao Miao. Sontak kali ini Raja Obat pun malah sangatlah marah dan beranggapan kalau Lord Qichen berasal dari istana Piao Miao. Tapi tenang, Lord Qichen langsung menegaskan kalau ia bukanlah musuh. Bahkan ia malah penasaran kenapa Raja Obat bisa menyinggung istana Piao Miao.
Alhasil Raja Obat pun benar-benar sangatlah kaget, karena memang yang ia tahu Lord Qinchen ini hanyalah murid dari Tanah 100 Dinasti. Namun ia malah bisa mengetahui akan banyak hal termasuk 3 kekuatan di domain Betian. Yang pada akhirnya ia pun hanya bilang kalau asal-usulnya berhubungan dengan keselamatan sekte mereka. Jadi ia tak bisa mengatakannya, tapi yang bisa ia katakan kalau ia memang berasal dari domain Wu. Untungnya Lord Qinchen juga tak keberatan akan hal itu dan tak akan memaksanya untuk menceritakannya. Namun ia tetap menanyakan bagaimana keadaan dari domain Wu sekarang. Alhasil untuk yang kali ini Raja Obat tak keberatan sama sekali dan mau menceritakan semuanya. Di mana di domain Wu saat ini Istana Piao Miao adalah kekuatan nomor 1 di sana. Bahkan sekelas Papiliun Pil dan Tanah Suci Bloodline sudah tak bisa berbuat banyak. Jelas Lord Qinchen yang mendengarnya, ia pun sangatlah berterima kasih atas jawaban itu. Yang pada akhirnya ia pun berniat untuk pergi ke Papiliun Pil Domain Betian dulu dan meminta agar Raja Obat sebagai master di Papiliun Chen menjaga Papilionnya. Yang sudah jelas Raja Obat tak keberatan sama sekali. Apalagi Lord Qinchen juga memberikannya teknik untuk memurnikan jiwa. Di mana teknik ini dapat membantu Raja Obat dalam mengembalikan kultivasinya yang hilang dulu. Sontak kali ini Raja Obatlah yang sangatlah berterima kasih. Bahkan ia bilang jika nanti ada tugas maka ia pasti akan membantu. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas bubar. Di sana Raja Obat yang melihatnya masih tak menyangka kalau Tanah 100 Dinasti bisa melahirkan orang sehebat Lord Qinchen kita. Tentunya ia juga sedikit bertanya-tanya apa hubungan Lord Qinchen dengan Istana Piao Miao. Jelas jika suatu saat ia kembali ke Istana Piao Miao, ia pasti akan menyelidikinya. Waduh. Cerita berlanjut di mana setelah mengobrol dengan Raja Obat kemarin, Lord Qinchen pun menghampiri Papiliun Chen-nya dan mengatakan kalau ia akan segera pergi. Tentunya untuk semua urusan dari Papiliun Chen akan ia serahkan kepada Heinu dan para petinggi. Yang ternyata Lord Qinchen berniat pergi ke Papiliun Pil di domain Betian, di mana ia sudah mengajak 2 master aliansinya yaitu Master Zhao dari Papiliun Pil dan Presiden Nanggong dari Tanah Suci Bloodline. Tak hanya mereka, Lord Qinchen juga mengajak 1 ciwinya yaitu Xian Yu. Awalnya Heinu yang mendengarnya ia pun menawarkan untuk ikut bersama. Tapi jelas Lord Qinchen tidaklah mengizinkannya, apalagi Papiliun Chen masih membutuhkan bantuan Heinu. Namun meskipun begitu, Lord Qinchen juga menjanjikan setelah ia membuka jalan menuju domain Betian nanti, ia pasti akan menjemput semua teman-temannya. Yang pada akhirnya dengan memanggil burung elang raksasa, mereka pun langsung bergegas pergi. Sontak Siming yang melihatnya, ia pun langsung sadar alasan Lord Qinchen tidak mengajak mereka karena mereka masih terlalu lemah. Apalagi domain Betian itu juga sangatlah berbahaya. Sama halnya dengan para leluhur, mereka juga mengatakan bagi Lord Qinchen Tanah 100 Dinasti ini memang sangatlah kecil. Kemudian singkat cerita 2 bulan pun sudah berlalu, di mana dikatakan selama 2 bulan ini Lord Qinchen tak pernah berhenti berkultivasi. Jelas Master Zhao yang melihatnya bahkan bertanya-tanya ada berapa banyak jenius seperti Lord Qinchen ini. Apalagi kemampuan seperti Lord Qinchen bukanlah sebuah kebetulan. Yang pada akhirnya karena 1 bulan lagi mereka akan sampai di kekuasaan kekaisaran terdekat, jadi Master Zhao berniat untuk pergi ke markas besar Papiliun Pil di domain Betian dan bertemu dengan gurunya. Sama halnya dengan Presiden Nanggong, ia juga berniat untuk menemui seorang guru yang ada di domain Nanhua. Sampai singkat cerita Lord Qinchen pun akhirnya selesai berkultivasi. Dikatakan sekarang mereka sudah berada di Danau Tianlong yang merupakan 3 besar danau di domain Betian. Selain itu, menurut rumor beredar ribuan tahun yang lalu, lahirlah seorang Martial Emperor yang kuat dengan bloodline naga surgawi yang bertemu dengan musuh di domain Betian. Alhasil karena pertemuan tersebut membuat pertarungan pun terjadi di domain Wu dan menyebabkan beberapa musuh kuat pun sampai terluka parah. Tapi sayangnya ia juga terluka parah dan memutuskan untuk mundur serta mendirikan desa Tianlong. Namun lagi-lagi karena akarnya juga sudah terluka, ia pun harus menghembuskan napas terakhir kurang dari 100 tahun. Di sana dikatakan juga sebelum meninggoy dulu, orang ini membenamkan diri di Danau Tianlong dan menjadi arwah di danau tersebut untuk menjaga kedamaian di sini. Oleh sebab itulah desa Tianlong jatuh ke tangan kekuatan tingkat raja dan bangkit sampai sekarang.
Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya juga langsung menyadari kalau danau ini memiliki kekuatan hukum air yang kuat. Bahkan jika saja di sini ada master atribut air, ia bisa saja menguasai hukum di Danau Tianlong dan memahaminya. Bahkan jika berhasil, itu sudah menjadi keuntungan besar karena memang ketika mereka ingin menerobos kerana Martial Emperor nanti, hukum itu pasti akan membantu. Tapi di sana di tengah-tengah obrolannya tiba-tiba malah ada seseorang yang mendekat. Yang tanpa diduga orang ini hanya lewat saja dengan tatapan tajamnya. Sontak Lord Qinchen yang melihatnya langsung menyadari kalau nafas orang tersebut sangatlah menakutkan. Bahkan kekuatannya takutnya tidak lebih lemah dari Martial Emperor setengah langkah. Alhasil Xian Yu yang melihatnya langsung beranggapan mungkin orang tadi adalah master dari desa Tianlong. Tapi berbeda dengan Lord Qinchen di mana ia beranggapan kalau orang tadi pasti sedang melarikan diri. Dan benar saja tak lama dari itu tiba-tiba muncullah beberapa praktisi yang kuat lagi. Di mana para praktisi ini malah menghentikan Lord Qinchen dan kawan-kawan. Tak hanya itu, menyadari kalau Lord Qinchen dan kawan-kawan mencoba menghindari mereka, salah satu dari mereka pun salah paham dan beranggapan kalau geng Lord Qinchen adalah orang yang jahat. Bahkan mereka sampai berniat untuk membunuhnya. Namun untungnya ketua mereka pun menahannya dan menegaskan kalau mereka masih ada tugas yang lebih penting. Alhasil ketua pun hanya menanyakan kepada Lord Qinchen apakah mereka melihat seseorang yang lewat di sini. Yang ternyata mereka ini adalah orang-orang dari penegak hukum. Sontak Master Zhao pun langsung mengatakan yang sebenarnya kalau tadi memang ada seseorang yang lewat dan pergi ke arah barat laut, ya kan? Jelas ketua tim yang ternyata bernama Peri Cilian, ia pun cukuplah kaget karena Master Zhao sudah mengenalinya. Tapi di sana Master Zhao hanya bilang kalau aula penegak hukum itu sangat terkenal, jadi ia sudah mengetahuinya. Alhasil ketua Cili pun mau mempercayai perkataan dari Master Zhao tadi dan bergegas ke arah barat. Namun ia tetap menegaskan jika mereka membohonginya, maka resikonya juga enggaklah main-main. Yang pada akhirnya Master Zhao pun mengatakan kepada Lord Qinchen kalau mereka tak boleh menyinggung aula penegak hukum ketika berada di domain Betian. Karena ternyata mereka adalah orang-orang dari istana Piao Miao yang mewakili wilayah militer dan memantau seluruh wilayah di dunia ini. Sontak Lord Qinchen lagi-lagi cukuplah kaget dan menyeru Master Zhao untuk menjelaskan semuanya. Jadi aula penegak hukum itu adalah divisi yang didirikan lebih dari 200 tahun yang lalu oleh istana Piao Miao bersama dengan Kekaisaran Xuan Yuan dan beberapa kekuatan lainnya, di mana mereka mewakili wilayah militer untuk memantau dunia dan menghukum para pelanggar. Namun seiring berjalannya waktu, pasukan aula penegak hukum ini malah menjadi pasukan pribadi milik istana Piao Miao yang ditugaskan untuk menguasai kekuatan besar di dunia ini. Bahkan para kekuatan yang tidak patuh akan dieksekusi dan kekuatan yang patuh akan mereka lindungi. Sontak Lord Qinchen lagi-lagi cukuplah kaget dan tak menyangka kalau istana Piao Miao bisa beroperasi sampai begini. Yang pada akhirnya ia pun menyeru mereka untuk melanjutkan saja perjalanannya, sementara ia sendiri akan pergi ke suatu tempat. Jelas para master yang melihatnya awalnya sedikit mengkhawatirkannya karena menurutnya Lord Qinchen pasti berniat untuk menemui pasukan penegak hukum. Tapi di sana Xian Yu langsung menenangkan dan menyuruh mereka untuk percaya saja kepada Lord Qinchen. Alhasil dua master pun mau mempercayai dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di bagian barat laut terlihat praktisi yang melarikan diri tadi sudah dikepung oleh pasukan penegak hukum. Yang ternyata praktisi ini adalah Long Lingfeng aka master dari desa Tianlong. Di mana satu-satunya alasan ia dikejar oleh tim penegak hukum karena memang tim penegak hukum berniat merebut harta rahasia dari keluarga Longnya. Bahkan ketua Cili sampai mengatakan selama doi mau menyerahkannya, maka mereka akan membiarkan mayatnya tetap utuh. Ya lur ya, waduh. Tapi jelas Master Long ini menolak menyerahkannya. Bahkan ia bilang karena istana Piao Miao sudah membunuh ratusan orang dari desa Tianlong, maka ia tak akan menyerahkannya meskipun harus meninggoy. Alhasil ketua Cili juga tak keberatan sama sekali dan menyuruh para pasukannya untuk mulai menyerang. Namun lagi-lagi Master Long tak diam begitu saja, di mana ia langsung mengaktifkan sebuah formasi dan mengatakan kalau ini adalah wilayah terlarang dari desa Tianlong yang sudah ia susun dengan sebuah formasi. Tentunya mereka tak akan bisa melarikan diri dan pasti akan meninggal di formasinya ini.
Sontak ketua Chili yang melihatnya awalnya tetap saja sangatlah panik. Tapi dengan kekuatan naga bear brand-nya, tanpa diduga ia bisa menghancurkan formasi tersebut. Bahkan ia langsung memerintahkan semua pasukan untuk membentuk formasi juga, yaitu formasi Phoenix Merah. Tapi lagi-lagi layaknya master dari desa Tianlong, Master Long tetap menolak untuk menyerah dan kali ini langsung mengeluarkan teknik yang lain. Di mana ia malah memanggil sekumpulan monster ikan pari ke tempat pertarungannya. Alhasil formasi Phoenix dari pasukan penegak hukum tak bisa apa-apa di hadapan para monster tersebut. Bahkan pertarungan seketika langsung seimbang dengan bantuan dari monster ikan parinya. Sementara di sisi lain, ternyata Lord Qin Chen dan Senior Yong sedang memantau pertarungan mereka. Di sana Senior Yong yang melihatnya, ia malah memuji para murid dari istana Piao Miao yang memang cukuplah hebat. Berbeda dengan Lord Qin Chen, ia tak heran sama sekali dengan kehebatan dari istana Piao Miao. Sampai Senior Yong pun menawarkan apakah mereka harus menangkap salah satu murid dari istana Piao Miao-nya. Tapi di sana Lord Qin Chen tak mau bertindak gegabah dan menyuruhnya untuk memantau pertarungannya dulu. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara pasukan penegak hukum dan Master Long masih terus berlangsung. Di sana tanpa diduga tim pasukan penegak hukum ini masih bisa menahan teknik ikan pari milik Master Long. Bahkan ketika Master Long memperkuat formasi ikan parinya, ketua Chili lagi-lagi masih memiliki sebuah cara dengan mengeluarkan token simbol kota Yuannya. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya langsung dibuat kaget karena memang simbol tersebut bisa memblokir komunikasi antara formasi langit dan bumi. Dan benar saja tak butuh waktu yang lama dengan token tersebut ia bisa membekukan semua ikan parinya dan langsung menghancurkannya. Bahkan dengan cambuk naganya ia bisa memaksa Master Long untuk keluar. Jelas Master Long sendiri benar-benar cukuplah kaget dan tak menyangka kalau ketua Chili bahkan bisa menghancurkan formasi leluhurnya. Sedangkan untuk ketua Chili karena formasi sudah dihancurkan, jadi kali ini ialah yang akan mengambil dominasi pertarungannya. Tapi lagi-lagi layaknya master di desa Tianlong, Master Long masih memiliki teknik rahasianya yaitu naga bear brand. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya langsung dibuat kaget karena ternyata Master Long ini memiliki bloodline naga surgawi. Namun sayangnya ketua Chili juga langsung mengeluarkan bloodline pemurniannya untuk mengcounter naga tersebut. Alhasil untuk yang kali ini Master Long pun harus terkena serangan telak. Jelas ketua Chili yang melihatnya ia pun langsung tertawa tipis dan langsung memberikan serangan akhirnya. Tapi tentunya di saat itu jugalah giliran Senior Yong dan Lord Qin Chen pun turun tangan dan menahan serangan itu. Sontak ketua Chili yang melihatnya benar-benar sangatlah marah. Apalagi Senior Yong juga sedikit menyinggungnya karena ketua Chili memiliki nafas membunuh yang sangat kuat. Sementara untuk Lord Qin Chen ia sudah dengan mode penyamarannya. Tak hanya itu, Lord Qin Chen juga langsung memberikan sebuah pil pemulihan kepada Master Long. Alhasil Master Long sangatlah berterima kasih. Berbeda dengan ketua Chili, ia langsung menanyakan siapa mereka ini. Tapi di sana Lord Qin Chen malah bertanya balik apakah mereka beneran orang-orang dari istana Piao Miao. Yang sudah jelas dengan lantang mereka pun mengiyakannya. Bahkan mereka juga langsung mengancam jika Lord Qin Chen tak mau mengaku bersalah atas tindakannya tadi, maka 9 keturunan dari klannya akan dihukum mati. Waduh, ngeri juga ya kan? Namun berbeda dengan ketua Chili, di mana ia masih mencoba memberikan keringanan dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi jelas this is King Baginda Qin Chen. Tentunya ia malah menantang balik dan penasaran seberapa kuat istana Piao Miao. Alhasil ketua Chili pun juga tak keberatan sama sekali dan langsung membentuk formasi Phoenix Merahnya. Sontak Senior Yong yang melihatnya juga langsung bergerak cepat dan mencoba menghancurkannya. Sayangnya hal itu malah sia-sia. Tapi meskipun begitu, menyadari kalau mereka sudah berada di ranah Martial Emperor, ketua Chili tetap saja dibuat kaget dan menyarankan agar mereka menyerah saja. Jika tidak, ia juga tak akan segan-segan. Tapi lagi-lagi Senior Yong menolak akan hal itu. Bahkan ia sedikit meremehkan istana Piao Miao yang seharusnya tunduk kepada mereka. Alhasil ketua Chili pun benar-benar marah besar dan langsung membagi tugas, di mana ia akan melawan Senior Yong sementara para ciwi-ciwinya akan melawan Lord Qin Chen.
Yang tanpa diduga sekelas senior Yong malah dibuat kewalahan saat melawan ketua Chili. Yang ternyata ketua Chili ini menggunakan metode rahasia lengan merah. Sedangkan untuk Lord Qinchen, ia yang masih belum siap malah langsung dikepung oleh para ciwi-ciwinya. Untungnya Lord Qinchen aware akan hal itu dan langsung mengeluarkan teknik jari esensi sejatinya. Awalnya para ciwi ini sedikit meremehkannya, apalagi Lord Qinchen hanyalah praktisi martial king belaka. Alhasil mereka pun juga langsung membentuk pertahanannya. Tapi sayangnya teknik jari dari Lord Qinchen ini benar-benar sangatlah OP dan bisa menembus pertahanan tersebut. Jelas mereka pun lagi-lagi dibuat kaget sekaligus marah besar. Bahkan mereka langsung menyatukan kekuatan dan menggunakan formasi Phoenix merahnya. Namun sayangnya this is King Baginda Qinchen, di mana formasi Phoenix merah ini ternyata Lord Qinchen lah yang mengajarkannya kepada Saguan Si'er atau Mawar dulu. Tentunya ia pun sedikit nostalgia karena memang setelah 300 tahun lamanya formasi ini masih tetap ada. Yang sudah jelas karena Lord Qinchen sudah tak mau memandang mantan kekasihnya dulu, ia pun juga tak segan-segan dan lagi-lagi menghancurkan formasi itu. Tapi tanpa diduga, sekumpulan ciwi ini masih menolak untuk menyerang, di mana kali ini mereka pun menggunakan metode rahasia lengan merah untuk memberikan perlawanan. Tentunya mereka pun juga sangatlah pede karena katanya metode lengan merah ini bisa meningkatkan kekuatannya. Namun lagi-lagi ternyata metode lengan merah ini adalah teknik ciptaan dari Lord Qinchen itu sendiri. Bahkan tak butuh waktu yang lama ia juga bisa menghancurkannya. Tak hanya itu, dengan pedang miliknya, Lord Qinchen juga berhasil memberikan serangan yang telak. Sontak ketua Chili yang melihatnya, ia pun benar-benar sangatlah marah. Bahkan ia bilang jika hari ini ia tak bisa membunuh Lord Qinchen, maka ia bukanlah manusia. Waduh. Sayangnya sikap arogannya itu langsung dikagetkan dengan pergerakan dari Lord Qinchen, di mana Lord Qinchen berniat menggunakan teknik badai mentalnya dan memasuki jiwa dari ketua Chili. Namun tentu ketua Chili juga tak tinggal diam dan mencoba mengcounter teknik tersebut. Tapi sayangnya ia memang bukanlah lawan dari Lord Qinchen. Bahkan ia pun sampai bertanya-tanya siapa Lord Qinchen sebenarnya. Apalagi Lord Qinchen juga bisa mematahkan metode lengan merah milik penguasa istananya. Namun di sana Lord Qinchen hanya mengatakan kalau seharusnya ia bertanya kepada penguasa istananya sendiri siapa dirinya ini. Yang pada akhirnya Lord Qinchen tak jadi memasuki jiwa dari ketua Chili dan memberikan serangan saja. Alhasil senior Yong yang melihatnya ia pun langsung menangkapnya dan berniat menginterogasinya. Awalnya ketua Chili masih saja keras kepala dan malah mengancam jika mereka berani macam-macam maka istana Piao Miao pasti tak akan mengampuninya. Namun sayang Lord Qinchen hanya bilang kalau ia sangat ingin melihat bagaimana cara istana Piao Miao dalam membunuhnya. Yang pada akhirnya ia pun hanya mengatakan kalau ketua Chili hanya perlu menjawab beberapa pertanyaannya. Tapi lagi-lagi ketua Chili menolak akan hal itu yang membuat senior Yong pun juga tak keberatan sama sekali dan memberikan serangan yang telak. Di sana Lord Qinchen yang melihatnya ia pun hanya mengatakan selama ketua Chili mau bekerja sama dengannya maka ia pasti akan diampuni. Tapi jika tidak, meskipun ketua Chili sangatlah cantik, ia juga tak segan-segan dan pasti akan mengeksekusinya. Namun tanpa diduga ketika Lord Qinchen mau mengeksekusinya, tiba-tiba tubuh ketua Chili mengeluarkan kekuatan yang besar dan memunculkan sebuah segel. Alhasil Lord Qinchen yang melihatnya, ia pun langsung memasang mode bertahan untuk menahan serangan dari segel itu. Sementara di segelnya, tiba-tiba malah mengeluarkan seorang cewek yang sangatlah kuat. Bahkan senior Yong dan Master Long sampai dibuat kaget karena cewek ini juga memiliki kehendak praktisi kuat. Di sanalah senior Yong pun baru menyadari alasan Lord Qinchen tak jadi memasuki jiwa dari ketua Chili tadi karena memang ketua Chili sudah terpasang sebuah segel. Tentunya jika tadi Lord Qinchen memaksa untuk memeriksa jiwanya, maka ia pasti akan terkena serangan balik. Sedangkan untuk Lord Qinchen dengan kekuatannya, ia pun berhasil membuat bentrokan mereka menjadi imbang. Alhasil dengan ini cewek tersebut pun akhirnya terpampang jelas dan menanyakan siapa yang berani menyentuh orang-orang dari aula penegak hukumnya. Waduh.
Cerita berlanjut di mana ketika sedang bertarung melawan ketua Chili dari aula penegak hukum kemarin, tiba-tiba muncullah seorang cewek yang sangat kuat yang bahkan sudah berada di puncak ranah martial emperor tahap akhir. Sontak Master Long yang melihatnya juga sangatlah kaget karena katanya jika ia adalah yang terkuat di domain Betian, ia juga tak akan di level ini. Yang ternyata cewek ini bukanlah Saguan Si'er atau mantan dari Lord Qin Chen, melainkan ia adalah Komandan Hong Chen dari aula penegak hukum. Jelas para pasukan yang melihatnya langsung melaporkan kalau Lord Qin Chen lah yang mencoba menghalangi aula penegak hukumnya. Tentunya mereka pun meminta agar komandan mau memberikannya pelajaran. Alhasil karena orang yang ingin menyegelnya barusan juga adalah Lord Qin Chen, jadi komandan pun juga tak keberatan sama sekali dan langsung memberikan serangannya. Tapi jelas Lord Qin Chen dan kawan-kawan bisa dengan mudah menghindari serangan itu. Di sana Lord Qin Chen bilang hanya kesadaran ilahi dari ranah martial emperor tak akan bisa melukainya. Kecuali doi sudah berada di ranah martial kaiser dan bisa mengubah kesadaran ilahi menjadi cloningan, mungkin ia akan menghormatinya. Yang pada akhirnya Lord Qin Chen pun mengeluarkan teknik larangan dan langsung mengunci pergerakan dari musuhnya. Awalnya Komandan Hong Chen mencoba untuk melawan, tapi ternyata teknik tersebut malah membatasi kesadaran ilahinya. Alhasil ia pun langsung dibuat gentar dan memutuskan untuk melepaskan Lord Qin Chen kita. Tapi meskipun begitu ia tetap mengingatkan jika bertemu lagi, ia sangat ingin melihat apakah Lord Qin Chen beneran berani melawan istana Piao Miao-nya. Yang pada akhirnya sembari mengenalkan diri kalau namanya adalah Ji Hong Chen, ia dan kawan-kawan pun langsung bergegas pergi. Sontak senior Yong yang melihatnya awalnya menawarkan apakah mereka harus mengejarnya. Tapi menyadari kalau Komandan Hong Chen sudah mendekati ranah martial kaiser, Lord Qin Chen memutuskan untuk tidak mengejarnya. Kemudian barulah ia pun mengajak Master Long untuk mengobrol karena memang ia adalah leluhur dari desa Tianlong. Di sana Lord Qin Chen pun langsung menanyakan kenapa pasukan penegak hukum sampai memburunya. Yang sudah jelas Master Long pun menjelaskan semuanya kalau aula penegak hukum mencoba merebut gulungan rahasia dari keluarganya. Di mana gulungan ini adalah warisan dari leluhur martial emperor di desa Tianlongnya dulu. Tentunya selama ini ia sudah diburu oleh mereka yang selalu mencoba merebut dan membunuhnya. Sontak Lord Qin Chen yang melihatnya juga penasaran dan langsung memeriksa gulungan tersebut. Yang ternyata gulungannya memiliki nafas dari Lautan Guntur. Jadi Lord Qin Chen pun langsung menyimpulkan kalau gulungan ini berasal dari Lautan Guntur yang ada di domain Wu. Di mana Lautan Guntur sendiri adalah salah satu dari 7 wilayah terlarang yang ada di domain Wu. Selain itu, jika mereka mencoba menerobos masuk, master di ranah martial kaisar aja pasti akan dibuat tumbang. Sontak Master Long yang mendengarnya lagi-lagi cukuplah kaget karena katanya jika memang berbahaya, jadi kenapa aula penegak hukum tetap ingin merebutnya. Tapi sayang Lord Qin Chen tak bisa menjawab itu dan hanya beranggapan mungkin gulungan ini akan menunjukkan wujud aslinya ketika mereka berada di Lautan Guntur. Yang pada akhirnya ia pun memberikan lagi gulungannya kepada Master Long dan memutuskan untuk segera pergi. Namun di sana Master Long malah menghentikannya dan berniat memberikan gulungannya kepada Lord Qin Chen saja. Di sana ia mengatakan kalau gulungan ini sudah diwariskan kepada keluarga Long sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi semua generasi dari leluhurnya tak ada yang bisa menganalisisnya dan malah memunculkan bencana saja. Oleh sebab itu karena Lord Qin Chen barusan sudah menyelamatkannya, jadi karena keluarganya juga sangatlah miskin dan tak akan bisa membalasnya, ia pun akan memberikan harta rahasianya ini. Alhasil Lord Qin Chen pun juga tak keberatan sama sekali dan dengan senang hati menerima gulungan itu. Bahkan ia juga memberikan teknik kepada Master Long yang katanya sangatlah cocok dengan keluarga Longnya. Di mana dengan teknik tersebut Master Long pasti bisa menerobos ke ranah martial emperor dengan mudah. Tapi meskipun begitu Lord Qin Chen tetap mengingatkan agar mereka berhati-hati. Karena memang ketika aula penegak hukum menyerang lagi, desa Tianlongnya pasti akan hancur. Yang pada akhirnya untuk yang kali ini ia pun beneran bergegas pergi. Sontak untuk Master Long ia pun langsung mencoba untuk memahami teknik yang diberikan tadi. Yang sudah jelas ia pun dibuat kaget karena tekniknya beneran sangatlah kuat. Bahkan ia sampai menanyakan siapa Lord Qin Chen sebenarnya dan apakah ia bisa bertemu lagi dengannya. Widih. Sedangkan untuk Lord Qin Chen ia pun berkumpul lagi dengan teman-temannya dan menyuruhnya untuk bergegas pergi.
Balik lagi ke pasukan aula penegak hukum, di sana Komandan Hong Chen pun mengatakan kalau ia tak bisa kembali dulu. Jelas ia pun langsung menyuruh Ketua Chili untuk melaporkan kepada seluruh cabang istana Piao Miao untuk bekerja sama dan memblokir area sekitar hanya untuk menangkap Lord Qinchen kita. Alhasil Ketua Chili yang memang sangatlah kesal juga tak keberatan sama sekali dan pasti akan menangkap musuh-musuhnya. Sontak Komandan Hong Chen pun cukuplah tenang. Bahkan bila perlu kerahkan semua kekuatan di domain Betian agar penangkapannya berjalan lancar. Waduh. Tentunya ia sangat ingin melihat apakah istana Piao Miao-nya masih dipandang di dunia ini. Sedangkan untuk Lord Qinchen setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka pun akhirnya sampai di kota Yaojian. Di sana kita pun juga diperkenalkan oleh seorang praktisi yang bernama Ye Wudao, di mana melihat Lord Qinchen dan kawan-kawan, ia pun malah mengatakan apakah mereka kesini untuk mencoba keberuntungan juga. Sontak Presiden Nanggong yang melihatnya langsung dibuat kaget karena nyatanya Wudao yang masih sangatlah muda ternyata sudah menerobos kerana Martial King. Berbeda dengan Lord Qinchen, ia yang tak tahu apa-apa sedikit menanyakan soal perkataannya tadi. Alhasil Wudao pun beranggapan kalau tujuan mereka kesini pasti ingin merebut warisan pedang iblis juga. Tapi lagi-lagi Lord Qinchen yang tak tahu apa-apa, ia tetap saja dibuat bingung. Sontak Wudao sendiri juga cukuplah kaget karena memang Lord Qinchen dan Nona Yusu ini adalah praktisi kuat. Namun mereka malah tak mengetahui soal warisan ini. Sampai di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba malah ada sekumpulan praktisi yang nimbrung dan meremehkan mereka semua. Bahkan ia bilang para pengecut seperti mereka tak pantas merebut warisan pedang iblis. Alhasil Wudao yang mendengarnya benar-benar sangatlah marah. Bahkan ia langsung menantangnya untuk bertarung dan membuktikan siapa pengecut yang sebenarnya. Tapi lagi-lagi sekumpulan praktisi ini malah meremehkannya karena katanya jika Wudao sendirian aja maka ia bukanlah lawan darinya. Namun di sana Wudao tak mau melibatkan Lord Qinchen dan kawan-kawan dan tetap menantang pria tersebut. Tapi di sana melihat kecantikan dari Nona Yusu, pria ini langsung menggodanya dan mengenalkan diri sebagai seseorang yang bernama Fu Chunyun. Sontak kali ini Nona Yusu lah yang dibuat kesal. Sampai muncullah seseorang lagi yang mengingatkan kalau aula penegak hukum sudah memblokir kekuatan besar demi menangkap seorang buronan. Tentunya jika mereka ribut di sini, maka hal ini hanya akan menambah masalah saja. Sejadi Doi pun menceritakan sekitar 1 bulan yang lalu, aula penegak hukum domain Betian sudah memerintahkan seluruh cabangnya untuk memblokir kekuatan di tingkat kaisar. Bahkan mereka sudah mengontrol dengan ketat setiap orang yang akan masuk ke kota. Jelas Master Shao yang mendengarnya langsung dibuat panik dan menanyakan kepada Lord Qinchen apa yang harus mereka lakukan. Bahkan ia menyarankan untuk mereka pergi dulu. Namun tentunya Lord Qinchen menolak akan hal itu dan tetap akan masuk ke kota. Berbeda dengan Fu Chunyun, ia malah tak peduli sama sekali karena katanya pernyataan tadi hanyalah untuk menakut-nakuti. Terlebih lagi aula penegak hukum tak ada hubungannya dengan dirinya. Alhasil Lord Qinchen yang mendengarnya, ia malah memanfaatkan kesempatan dengan pura-pura membela aula penegak hukum. Bahkan ia langsung memutuskan untuk bertarung dengan Fu Chunyun. Jelas Chunyun juga tak keberatan sama sekali dan langsung mengeluarkan pedang miliknya. Yang tanpa diduga teknik dari Lord Qinchen bisa dikalahkan dengan mudah. Sontak ia pun langsung merasa di atas angin dan mengatakan kalau pedang miliknya ini adalah pedang air musim gugur atau senjata kelas menengah di tingkat 7. Tentunya meskipun bukan harta pusaka dari keluarga Fu-nya, tapi pedang ini sudah sangat cukup untuk membunuh Lord Qinchen kita. Waduh. Jelas semua yang menyadari kalau Chunyun ini berasal dari keluarga Fu benar-benar cukuplah kaget. Bahkan mereka langsung beranggapan kalau Lord Qinchen pasti akan selesai. Tapi di sana Lord Qinchen tetap tak gentar sama sekali karena katanya tak peduli apapun latar belakangnya, siapapun yang berani menghina aula penegak hukum tak akan ia maafkan. Yang pada akhirnya pertarungan di antara mereka pun langsung dilanjutkan lagi. Cerita berlanjut di mana pertarungan antara Lord Qinchen versus Chunyun pun masih terus berlangsung. Di sana melihat pedang Lord Qinchen yang berkarat, awalnya Chunyun pun sedikit meremehkannya. Tapi sayang di saat itu juga lah ia pun harus terkena serangan dari Lord kita. Sementara untuk Lord Qinchen, ia masih pura-pura membela aula penegak hukum dan lagi-lagi melanjutkan pertarungannya. Sontak Presiden Nanggong yang melihatnya awalnya juga cukuplah kaget. Karena memang dengan kekuatan dari Lord kita sekarang seharusnya Lord kita bisa mengalahkannya dengan cepat.
Tapi Lord Qingchen malah seperti dengan sengaja mempermainkannya. Sedangkan di arena, para pasukan dari Chunyun yang melihat pertarungannya, awalnya mereka pun mencoba untuk membantu. Namun sayang, Nona Yusu juga tak tinggal diam dan langsung menghentikannya. Alhasil Wu Dao yang melihatnya malah ialah yang panik dan bergegas memisahkannya. Sementara di pertarungan, ketika mereka sedang asik berduel, tiba-tiba muncullah sekumpulan orang yang menghentikan pertarungannya. Yang ternyata itu adalah beberapa pasukan dari aula penegak hukum dan para tetua dari sekte pedang iblis. Tentunya melihat mereka yang sudah berani membuat keributan di sini, ia pun benar-benar sangatlah marah. Sontak Chunyun yang melihatnya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung mengenalkan diri kalau ia berasal dari keluarga Fu. Selain itu, alasan mereka bertarung ini karena Lord Qingchen lah yang mulai menyerang duluan. Alhasil menyadari kalau Chunyun berasal dari keluarga Fu, tetua pedang iblis pun malah langsung segan dan mencoba menanyakan identitas dari Lord Qingchen. Jelas Lord Qingchen juga langsung mengenalkan diri kalau mereka adalah orang-orang dari Papillon Pill, di mana tujuan mereka ke sini untuk meminjam jalur teleportasi dan tak memiliki niat yang jahat. Sontak semua yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget. Tapi ketika Master Zhao menunjukkan lencana alkemis dari Papillon Pill-nya, semua pun malah langsung mentertawakannya karena ternyata Master Zhao hanyalah alkemis di tingkat 6 yang notabene sangatlah rendah. Tapi jelas Master Zhao langsung menegaskan meskipun ia hanyalah di tingkat 6, namun ia adalah seorang alkemis yang sudah dirana Martial King. Tentunya tujuannya untuk kembali ke Papillon Pill untuk memberikan sebuah laporan. Tapi di sana tetua pedang iblis yang melihat tingkat 6 tadi, ia malah semena-mena dan menyuruh para pengawalnya untuk menangkap mereka karena sudah berani membuat keributan di sini. Alhasil Lord Qingchen lah yang turun tangan dan mengatakan kalau mereka tak berhak menangkapnya tanpa melakukan penyelidikan. Tentunya ia pun langsung menjelaskan kalau Chunyun lah yang menghina aula penegak hukum. Jelas ia yang melihatnya tak tahan dengan tindakan itu dan memutuskan untuk menyerang. Sontak salah satu anggota dari penegak hukum yang mendengarnya, ia pun langsung fokus kepada Chunyun. Bahkan tetua juga sampai bertanya-tanya. Alhasil seketika Chunyun pun langsung dibuat panik. Bahkan ia sampai berbohong dan berani bersumpah kalau ia tidaklah melakukan itu. Tak hanya itu, para pasukannya juga langsung bergerak dan mengatakan kalau itu hanya alasan dari Lord Qingchen. Tapi jelas Lord Qingchen juga tak mau kalah dan mengatakan kalau mereka adalah tamu jauh. Jadi mereka tak akan berani membuat keributan di sini. Tentunya Lord Qingchen pun juga menjelaskan semuanya kalau sebelumnya Chunyun mengatakan kalau ia tak peduli sama sekali dengan aula penegak hukum. Bahkan aula penegak hukum tak ada hubungannya dengan dirinya. Oleh sebab itulah Lord Qingchen yang mendukung aula penegak hukum tak tahan dengan hinaan tersebut dan mencoba menyerangnya. Bahkan ia mengatakan kalau aula penegak hukum itu adalah hati nurani benua Tianwu ya lur ya. Waduh. Sontak para master dan teman-temannya yang mendengarnya, mereka pun hanya bisa terdiam melihat akting dari Lord Qingchen. Apalagi Lord Qingchen juga mengatakan jika tindakannya memang salah, ia bersedia untuk dihukum. Asalkan seseorang yang sudah menghina aula penegak hukum diberikan pelajaran. Alhasil para tetua pun beneran langsung fokus kepada Chunyun. Sampai muncullah seorang prajurit yang memutuskan untuk menyelidiki kebenarannya. Yang sudah jelas tak butuh waktu yang lama, ia pun melaporkan kepada para tetua kalau apa yang dikatakan oleh Lord Qingchen tadi adalah benar, ya kan? Waduh. Sontak Chunyun pun malah semakin panik. Di sana ia pun menjelaskan kalau ia hanya ingin memberikan Lord Qingchen pelajaran tanpa bermaksud untuk menghina aula penegak hukum. Tapi sayangnya Lord Qingchen bilang jika ia tak bermaksud menghinanya, lalu kenapa Chunyun tak memperdulikan aula penegak hukum? Bahkan Lord Qingchen menuduh kalau Chunyun kemungkinan ada hubungannya dengan buronan yang dicari sehingga ia mencoba mencari masalah di sini. Waduh. Alhasil mendengar itu, nona aula penegak hukum pun langsung bergerak cepat dan menyuruh para pengawal untuk menangkap Chunyun. Awalnya tetua dari pedang iblis pun mengatakan kalau Chunyun ini adalah murid kekuatan tingkat raja di kota Yaojiannya. Oleh sebab itulah ia tak mungkin memiliki hubungan dengan buronan yang mereka cari. Tapi sayang nona penegak hukum tetap memutuskan untuk menangkapnya, yang membuat mau tak mau sekte pedang iblis pun melakukannya, ya kan? Tentunya ia pun mengingatkan kepada semuanya siapapun yang berani membuat onar lagi maka akan langsung dieksekusi. Aduh, ngeri juga nih.
Kemudian semua pun bergegas bubar dan memasuki kota tersebut. Berbeda dengan Mudao, ia pun langsung meminta maaf karena sudah menganggap Lord Qinchen sebagai orang yang penakut. Untungnya Lord Qinchen tak terlalu mempermasalahkannya dan mereka pun juga bergegas masuk ke kota. Di sana Master Zhao yang melihat semuanya langsung mengatakan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Lord Qinchen tadi sangat bahaya sekali. Tapi Lord Qinchen hanya bilang karena ialah buronan yang dicari, jadi ia dengan sengaja melakukan itu agar tidak dicurigai oleh aula penegak hukum. Sampai singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di dalam kota. Di sana melihat hanya beberapa pasukan saja yang melakukan pemeriksaan, Lord Qinchen pun beranggapan kalau aula penegak hukum pasti sudah menyusun rencana sendiri untuk menangkap buronannya. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Master Zhao untuk segera menghampiri penjaga formasi teleportasi, di mana ia bilang kalau mereka ingin meminjam formasi teleportasi. Tapi sayangnya formasi teleportasi ternyata sudah ditutup. Jadi karena warisan pedang iblis akan segera dibuka, jadi formasi teleportasi ditutup dalam waktu sebulan penuh agar tak ada yang bisa keluar masuk. Alhasil Lord Qinchen yang mendengarnya karena waktunya hanyalah 1 bulan, jadi ia pun memutuskan untuk tinggal di sini dulu dan mencari penginapan yang ada. Tapi awalnya karena warisan pedang iblis ini mau dibuka, jadi beberapa penginapan di kota pun sudah terisi penuh. Bahkan Master Zhao menyarankan untuk pergi ke Pavilion Pil di cabang kota Yaojian aja dan meminjam beberapa ruangan yang ada. Namun di sana Lord Qinchen bilang di bawah dari kota Yaojian ini memiliki nadi spiritual yang sangat kuat, di mana ada 12 kali lipat jumlah ruang pelatihan tingkat tinggi di setiap penginapan di sini. Oleh sebab itulah mereka tetap akan mencari penginapannya. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan satu penginapan yang bernama Mimpi Ribuan Tahun, di mana dijelaskan di penginapan mereka ini hanya tersisa 2 kamar langit dan 5 kamar kuno. Tentunya untuk kamar kuno sendiri satu harinya akan dikenakan biaya 10.000 batu sejati kelas menengah. Tak hanya itu, jika tamu membawa ruang kultivasi kelas menengah sendiri, maka harganya akan diturunkan. Sedangkan untuk kamar langit, satu harinya akan dikenakan biaya 100.000 batu sejati kelas menengah, di mana meskipun tamu membawa ruang kultivasi sendiri, harganya tak akan diturunkan. Alhasil karena mereka berniat menginap beberapa hari saja, awalnya 2 master pun sedikit ragu karena memang harganya sangatlah mahal. Tapi di sana Lord Qinchen langsung memesan 2 kamar langit dan 1 kamar kuno. Namun 2 master pun menyarankan agar mereka menyewa 2 kamar saja, di mana Master Zhao akan 1 kamar dengan Presiden Nanggong, sedangkan Lord Qinchen akan 1 kamar dengan Nona Yusu. Dengan begitu mereka bisa sedikit menghemat. Awalnya Lord Qinchen menolak akan hal itu, tapi karena 2 master ini cukup memaksa, apalagi fasilitas dari kamar langit jauh lebih bagus, jadi mereka pun langsung menyewa 2 kamarnya saja, ya kan? Waduh, King, sikat King. Namun di saat yang sama muncullah seorang praktisi yang sangat tergesa-gesa meminta 1 kamar langit. Sayangnya penjaga bilang kalau kamar langit sudah habis dan sudah disewakan oleh Lord Qinchen. Yang tanpa diduga praktisi ini pun langsung mengenalkan diri sebagai orang dari keluarga Su yang bernama Su Zixuan, di mana ia langsung meminta agar Lord Qinchen mau memberikan 1 kamar untuknya. Bahkan ia siap membelinya dengan harga yang mahal. Tapi jelas karena Lord Qinchen juga membutuhkan kamar tersebut, ia tak mau menjualkannya. Sampai muncullah 1 praktisi lagi atau tuan muda dari keluarga Su. Namun di sana melihat kecantikan dari Nona Yusu, ia malah langsung tercengang ya lur ya. Waduh, sepertinya akan ada sebuah pertarungan ini ya. Cerita berlanjut di mana setelah Lord Qinchen memesan 2 kamar langit di penginapan kemarin, tiba-tiba orang-orang dari keluarga Su pun datang dan meminta agar mereka memberikan 1 kamarnya. Awalnya Jisuan pun mengatakan kepada tuan mudanya kalau kamar di sini sudah dipesan. Bahkan ia menyarankan agar mereka memesan kamar kuno saja. Tapi sayang tuan mudanya yang bernama Feng Liancheng yang memang sangat arogan ini menolak akan hal itu. Bahkan ia lagi-lagi meminta agar Lord Qinchen memberikan 1 kamar untuknya. Tentunya untuk masalah harga mereka tinggal bicarakan dengan Zixuan. Yang ternyata Zixuan ini adalah sisa-sisa ular tanah di kota Yaojian, di mana tuan muda Feng memang ingin mengetesnya. Jika ia tak bisa menyelesaikan masalah ini, maka keluarga Su juga tidak layak untuk menjalankan bisnis darinya.
Alhasil Jisuan pun lagi-lagi memohon agar Lord Qinchen mau memberikan 1 kamar untuknya. Bahkan masalah harga ia berani membayarnya 2 kali lipat. Sontak hal itu membuat Master Zhao pun sangat setuju dan sempat ingin mengalah kalau ia dan Presiden Nanggong siap menginap di kamar kuno. Tapi mendengar itu, Tuan Muda Feng malah menghina mereka yang katanya hanyalah orang miskin dari desa yang memang mata duitan. Bahkan ia juga mengatakan jika mereka mau membiarkan Nona Yusu menemaninya, ia juga akan memberikan beberapa uangnya lagi. Sontak hal itu membuat Lord Qinchen pun sangatlah marah dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf. Tapi sayangnya Tuan Muda Feng menolak melakukannya. Bahkan meskipun Lord Qinchen sudah mengeluarkan kekuatannya, ia tetap tak gentar sama sekali. Jelas Jisuan yang melihatnya malah ialah yang panik dan mencoba menengahi masalah tersebut. Namun Tuan Muda Feng malah tak peduli karena katanya sejak kecil hingga dewasa ini tak ada satupun yang berani menyuruhnya meminta maaf. Sampai penjagalah yang turun tangan dan mencoba menengahi masalah mereka. Tapi karena kearoganan dari Tuan Muda Feng, Lord Qinchen sudah tak tahan lagi dan langsung bergegas menghajarnya. Bahkan ia benar-benar menyiksanya dengan memasukkan beberapa batu roh ke mulut dari Tuan Muda Feng serta menampolinya, ya kan? Waduh, King. Yang pada akhirnya Lord Qinchen pun masih mau berbaik hati dan hanya melemparkannya keluar dari penginapannya. Jelas Jisuan yang melihatnya, ia pun mencoba menenangkan tuan mudanya. Apalagi orang-orang di luar yang melihatnya sudah babak belur, mereka pun langsung mentertawakannya. Alhasil dengan kekesalan yang sangat mendalam, Tuan Muda Feng pun berjanji pasti akan balas dendam. Bahkan menyadari kalau Lord Qinchen ternyata sangatlah kuat, ia berniat untuk melaporkannya kepada kakak Suang yang ada di lembah pedang. Terlebih lagi Nona Yusu tadi juga bukanlah wanita biasa dan Suang pasti akan tertarik. Yang pada akhirnya ia pun mengeluarkan sebuah token untuk mencari tahu keberadaan dari Suang. Yang ternyata Suang berada di gedung ribuan bunga. Alhasil tanpa basa-basi lagi ia pun bergegas pergi ke sana. Tapi di sana melihat mukanya yang sudah bonyok, penjaga malah menganggapnya sebagai pengemis dan bahkan mengusirnya, ya kan? Waduh. Sontak Tuan Muda Feng pun semakin marah dan bahkan menyerang penjaga tersebut. Sampai muncullah seorang cewek yang akhirnya menyadari kalau itu adalah Tuan Muda Feng. Tapi sayang karena sudah sangat emosi, Tuan Muda Feng tak peduli akan hal itu. Sampai muncullah seseorang dengan para ciwi-ciwinya yang bernama Tuan Muda Su. Sontak Tuan Muda Feng yang melihatnya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menceritakan semuanya termasuk tentang Nona Yusu atau cewek yang bersama dengan musuhnya. Yang sudah jelas karena kefakboyan dari Tuan Muda Su, ia pun sangat tertarik dengan Nona Yusu. Bahkan ia langsung mengajak Tuan Muda Feng untuk segera menemuinya. Sementara untuk Lord Qinchen, di sana di kamar langit di penginapan, ia dan Nona Yusu pun pergi ke sebuah ruangan atau tempat formasi pengumpul spiritual di tingkat 7. Tentunya Lord Qinchen sendiri benar-benar cukuplah kaget karena memang formasi ini dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sampai 5 kali lipat. Yang pada akhirnya tanpa basa-basi lagi, ia dan Nona Yusu pun langsung mencoba berkultivasi. Tapi di sana Lord Qinchen malah bertanya-tanya karena ternyata nafas khusus di sini juga dapat meningkatkan kemampuan persepsi. Bahkan jika keduanya digabungkan malah dapat meningkatkan kecepatan kultivasi sampai 12 kali lipat. Alhasil ia pun juga menanyakan kepada Nona Yusu apakah ketika berkultivasi pikirannya ikutan jernih. Sontak Nona Yusu pun mengiyakan dan beranggapan kalau itu adalah keistimewaan dari ruangannya. Yang pada akhirnya karena penasaran, Lord Qinchen pun langsung mencoba memeriksa ruangan itu. Tapi tanpa diduga, mata penembus larangannya bahkan tak bisa menelusuri kekuatan khusus yang ada di sini. Sontak ia pun hanya menyuruh Nona Yusu untuk melanjutkan kultivasinya. Sementara ia sendiri akan memeriksanya lagi. Yang sudah jelas Lord Qinchen lagi-lagi dibuat kaget karena ternyata pusat dari kekuatan di sini berasal dari kota Yaojian. Tentunya ia pun beranggapan mungkin energi ini memiliki hubungan dengan sekte pedang iblis. Bahkan tak menutup kemungkinan juga memiliki hubungan dengan warisan pedang iblisnya. Alhasil menyadari akan semua ini, Lord Qinchen malah berniat untuk pergi ke warisan pedang iblis ketika sudah terbuka nanti. Yang pada akhirnya ia pun melanjutkan lagi kultivasinya.
Sampai singkat cerita, Lord Qinchen pun akhirnya sudah mencapai tingkat ekstrim dan tinggal selangkah lagi untuk menerobos kerana Martial King tahap akhir. Alhasil ia pun berniat untuk keluar dulu dan memeriksa warisan pedang iblisnya. Tapi sayangnya sesampainya di luar, Lord Qinchen langsung disambut oleh Tuan Muda Feng dan Tuan Muda Su-nya tadi. Jelas Lord Qinchen yang melihatnya, ia pun langsung sedikit menyinggung dan mengatakan kalau Tuan Muda Feng ternyata sudah sembuh. Berbeda dengan Tuan Muda Feng, ia pun langsung memprovokasi dan memutarbalikkan fakta kalau Lord Qinchen adalah orang yang suka berbuat onar. Tentunya ia juga mencoba mengadu domba Lord Qinchen dengan Tuan Muda Su-nya. Sontak Tuan Muda Su pun langsung terprovokasi, apalagi Lord Qinchen juga tak takut kepadanya. Jelas ia pun benar-benar semakin kesal karena katanya ini adalah pertama kalinya ada seseorang yang berani bertindak sombong. Tapi meskipun begitu, mengingat soal Nona Yusu tadi, ia pun langsung menyuruh agar Lord Qinchen membawa keluar cewek-ceweknya. Sontak Lord Qinchen yang mendengarnya juga sangatlah kesal. Bahkan ia mengatakan jika Tuan Muda Su tak mau berlutut dan meminta maaf, maka ia juga tak akan segan-segan. Yang pada akhirnya karena keduanya tak ada yang mau mengalah, pertarungan pun tak bisa dielakkan. Jelas para warga yang melihatnya langsung mengunggulkan Tuan Muda Su dan beranggapan kalau Lord Qinchen pasti akan selesai. Apalagi di pertarungan Tuan Muda Su langsung bergerak cepat dan bisa dengan mudah menangkap Lord Qinchen dengan tekniknya. Tentunya karena tak ada perlawanan sama sekali, ia pun langsung merasa di atas angin dan mengatakan kalau Lord Qinchen ternyata sangatlah lemah. Tapi sayang, this is King Baginda Qinchen, di mana ia bisa dengan mudah menghancurkan teknik tersebut dan mengatakan kalau seharusnya ialah yang mengatakan pernyataan tadi. Cerita berlanjut di mana masih memperlihatkan pertarungan antara Lord Qinchen dengan Tuan Muda Su. Tentunya Tuan Muda Su tak gentar sama sekali dan langsung mengeluarkan teknik pedangnya. Tapi sayangnya this is King Baginda Qinchen, di mana ia bisa dengan mudah mengcounter serangan itu dan memberikan serangan balik. Bahkan Lord Qinchen benar-benar menghina Tuan Muda Su yang katanya biasa aja. Yang pada akhirnya karena mereka lah yang duluan membuat masalah, jadi Lord Qinchen juga tak segan-segan dan memperlakukannya seperti Tuan Muda Feng kemarin. Tak hanya dia, setelah puas menghajar Tuan Muda Su, Lord Qinchen juga tetap menghajar Tuan Muda Feng dan mempermalukan mereka berdua. Dan kemudian ia pun mengingatkan jika mereka membuat masalah lagi, maka resikonya akan lebih dari ini. Sontak mereka yang memang sudah babak belur langsung bergegas pergi. Sedangkan untuk Lord Qinchen sendiri, barulah ia pun berniat mengecek warisan pedang iblisnya. Tapi di sana di perjalanan ia malah bertemu lagi dengan Wudao. Jelas Wudao yang menyadari kalau Lord Qinchen ingin mengecek warisan pedang iblis, ia pun hanya bilang dengan kekuatan Lord Qinchen sekarang, ia pasti bisa mendapatkannya. Meskipun ketika tanah warisan terbuka nanti masih ada ujian praktisi untuk memasukinya. Sampai muncullah seseorang lagi yang menghampiri mereka. Yang ternyata Wudao ini sempat menceritakan tentang Lord Qinchen kepada kakaknya yang bernama Ye Wuming. Sontak menyadari nafas Lord Qinchen yang sangatlah kuat dan sudah berada di ranah Martial King tahap menengah, sang kakak pun juga sangatlah kaget. Terlebih lagi Wudao juga mengatakan kalau Lord Qinchen inilah yang menghajar Chun Yun kemarin. Tapi di sana sang kakak malah sedikit sinis karena Lord Qinchen sudah membela aula penegak hukum. Sontak Wudao yang mendengarnya malah ialah yang meminta maaf dan menyuruh Lord Qinchen untuk tidak mengambil hati. Namun Lord Qinchen hanya bilang agar Wuming tidak menilai seseorang sesuka hatinya. Yang pada akhirnya karena tak mau menambah masalah, Lord Qinchen pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi lagi-lagi Wudao pun menghentikannya dan mengatakan kalau tetua Fu Jingyi dari keluarga Shengxi sudah tiba di kota Yaojian. Jelas karena Lord Qinchen sudah menghajar muridnya yaitu Chun Yun kemarin, jadi sekarang ia sudah jadi buronan. Namun tentunya Lord Qinchen juga tak gentar sama sekali dan siap meladeninya. Sontak sang kakak yang melihatnya malah tersenyum tipis dan menarik lagi perkataannya tadi. Bahkan ia mengatakan kalau Lord Qinchen ini adalah orang yang sangat menarik. Yang tanpa diduga Wudao yang melihat kakaknya sampai tersenyum, ia pun juga sangatlah kaget. Karena katanya murid unggulan di sekte pedang iblis aja tak bisa mendapatkan pujian dari kakaknya.
Sedangkan di sisi lain, Tuan Muda Feng dan Tuan Muda Su yang sudah dihajar tadi benar-benar sangatlah kesal. Bahkan Tuan Muda Su sampai menyalahkan Tuan Muda Feng. Sontak Tuan Muda Feng benar-benar meminta maaf karena ia juga tak tahu kalau Lord Qin Chen sehebat itu. Yang pada akhirnya karena kota Yaojian ini adalah wilayahnya sekte pedang iblis, jadi Tuan Muda Su pun tetap berniat untuk balas dendam. Dimana karena kedatangannya ke sini sebagai perwakilan lembah pedang untuk mendukung murid unggulan Han Pei dan merebut posisi sekte pedang iblis, jadi ia akan melaporkannya kepada Han Pei untuk menghajar Lord Qin Chen balik. Jelas Tuan Muda Feng yang mendengarnya langsung memohon agar Tuan Muda Su mengajaknya juga, karena ia juga berniat untuk mendukung murid unggulan. Tapi sayangnya Tuan Muda Su sudah tak peduli dan bergegas meninggalkannya. Yang pada akhirnya Tuan Muda Su pun langsung pergi menemui Tuan Han Pei-nya. Di sana dijelaskan Tuan Han Pei ini sedang menyambut tamu yang penting yang membuat ketika masuk ke dalam Tuan Muda Su sampai memberikan hormatnya. Sontak Tuan Han Pei yang melihatnya hanya mengatakan karena Tuan Muda Su adalah murid tertua di lembah pedang, jadi ia tak perlu memberikan hormatnya seperti ini. Tapi di sana kita juga diperkenalkan oleh seorang praktisi yang bernama Du Xingcheng, di mana ia langsung menatap tajam Tuan Muda Su yang membuat ia pun sampai terdiam. Sementara untuk Tuan Muda Su sendiri, ia pun langsung memohon agar Tuan Han Pei mau membantunya. Karena memang ia sudah dihajar dan dipermalukan oleh seorang praktisi yaitu Lord Qin Chen kita. Sontak Xingcheng yang menyadari kalau Tuan Muda Su ini sudah berada di puncak ranah Martial King dan malah dipermalukan dengan satu teknik saja, ia pun juga cukup tertarik dengan Lord Qin Chen. Tapi di sana Tuan Han Pei pun mengatakan jika Xingcheng lah yang bertindak, maka siapa yang berani menghalangi Pangeran Wu? Jelas pernyataan itu membuat tamu lain pun sedikit bertanya-tanya soal identitas dari Xingcheng ini. Yang ternyata Du Xingcheng ini berasal dari keluarga Du dari dinasti Tianlu, di mana ia juga merupakan salah satu dari 10 pahlawan Tianlu. Sontak semua yang mendengarnya benar-benar sangatlah kaget. Apalagi Xingcheng ini menduduki peringkat ke-7 di antara 10 pahlawan Tianlu. Tapi meskipun nama besarnya sudah dikenal di penjuru dunia, para tamu ini masih sangatlah ragu jika Pangeran Wu tak bisa melawannya. Alhasil perkataan sinis tersebut membuatnya pun sedikit tersinggung dan menyuruh para tamu lain untuk menyerangnya saja. Sekaligus ia juga ingin melihat siapa Sampa yang sebenarnya. Widih. Sontak seorang tamu yang bernama Jing Hua pun benar-benar sangatlah kesal dengan sikap arogan itu. Terlebih lagi Xingcheng malah menyuruh mereka untuk bersatu saja agar bisa memberikan sedikit perlawanannya. Yang pada akhirnya Jing Hua pun juga tak segan-segan dan langsung mengeluarkan senjata miliknya. Tapi sayangnya sikap arogan dari Xingcheng ini bukanlah bacotan belaka, melainkan ia benar-benar sangatlah OP. Bahkan dengan satu gerakan saja Jing Hua seketika dibuat pingsan. Jelas dua tamu lain yang melihatnya mereka pun juga sangatlah kesal dan mencoba untuk menyerang juga. Namun lagi-lagi Du Xingcheng memperlihatkan kehebatannya dengan gerakan yang sangat cepat. Bahkan hanya dengan sedikit sentuhan saja kedua praktisi ini juga dibuat terseok-seok, ya kan? Widih, boleh-boleh nih. Sontak setelah dihajar seperti tadi, ketiga praktisi ini pun mau mengakui kehebatannya dan memutuskan untuk segera pergi. Jelas Tuan Han Pei yang melihatnya, ia pun hanya tertawa tipis karena katanya dengan mereka menantang Du Xingcheng artinya mereka sudah mempermalukan diri sendiri. Sedangkan untuk Du Xingcheng, ia pun langsung menanyakan kepada Tuan Muda Su bagaimana dengan musuhnya tadi. Yang sudah jelas Tuan Muda Su pun mengatakan dibandingkan dengan kekuatan barusan, Lord Qin Chen bukanlah apa-apa. Tapi tanpa diduga dengan ia berkata seperti itu, Xingcheng malah tidak tertarik lagi untuk membantunya ya lur ya. Waduh. Sampai Tuan Han Pei lah yang meyakinkan kalau mereka pasti akan membalaskannya ketika warisan pedang iblis sudah terbuka nanti. Tentunya untuk saat ini Tuan Muda Su jangan mengganggu mereka dulu. Sontak ia pun benar-benar berterima kasih. Sementara di sisi lain atau di ruangan pelatihan di penginapan, setelah berkultivasi cukup lama, Xian Yu pun akhirnya menerobos ke ranah Martial King tingkat menengah.
Jelas Lord Qin-Chen yang melihatnya, ia pun hanya bilang jika warisan pedang sudah terbuka nanti, mungkin mereka juga akan mendapatkan beberapa keuntungannya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Lord Qin-Chen? Apakah di part berikutnya ia akan bertemu dengan rival baru yaitu Xing Cheng tadi? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.